Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadinil qa'il may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdil qalbi bi haqqi sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul ja'al aqwala fal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man kana rahman wa qala sawaba. Amma ba'd, fa hadaratil muhtaramin, segenap para jemaah pengajian Masjid Darul Muttaqin, para pengurus, para imam, para khatib, hadirin wal hadirat yang hadir di majelis ini, saya doakan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat, kemudian dijauhkan dari penyakit, diberi Allah memberkah umur kita, diampunkan dosa-dosa kita, ibu bapak kita dan guru-guru kita, berkah dari majelis ilmu. Mudah-mudahan anak-anak dunia kita diselamatkan oleh Allah kitanya, diajarkan oleh Allah Al-Quran, digolongkan min ahli sholat, ahli ibadah, ahli zikir, dan semoga minas sholihin. Mari kita awali kajian kita berawal dengan baca istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wasi'ni amalan sholihan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wazidni amalan sholihan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wazidni amalan sholihan. Faslun, bermulai pasal bebas di ma'asil udun, di dalam menerangkan sebagian maksiat-maksiat telinga. Ini apa? Supaya kita itu menghadap Allah dalam keadaan biqalbin salim, hati yang bersih. Maka di Quran ilaman Allah biqalbin salim. Orang yang selamat itu di akhirat nanti orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati itu rajanya anggota badan. Jadi kita kepengen anggota kita ini bersih, dikomando, dibimbing hati kita melalui ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Berarti kalau kita sudah menjaga iman takwa kita dengan istiqomah, mengerjakan sholat 5 waktu berjemaah dan zikir-zikirnya, kita juga harus waspada. Kalau kita udah pernah mendengar, setidaknya kita itu makin hati-hati untuk istighfar. Nah, di sini pengarang Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang cicitnya kemarin ada datang dari Yaman, ya saya bawa ke Bogor itu, beliau
saya langsung minta ijazah untuk membacakan karangan datuknya ini. Alhamdulillah Bapak bisa diizinkan. Nah, ini menguatkan kita untuk mengambil sanad bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa min ma'asil udhun, itu bagian daripada dosa-dosa telinga. Telinganya ada dosanya juga. Al-istima'u, bermula mendengarkan ila kalamin qaumin, mendengarkan sungguh-sungguh kepada pembicaraan suatu kaum, akhbuhu anhu, yang mereka menyembunyikannya anhu dari yang mendengar. Jadi termasuk dosa lisan, lidah, dosa telinga kita. Kita ini mendengarkan omongan kaum, kelompok yang mereka ini khusus membicarakan pembicaraan itu tak boleh orang lain dengar kecuali kelompok dia. Jadi kan nguping pula, nah, ini tak boleh. Saya nguping. Apanya? Biasanya yang diundang rapat itu rapat pengurus umpamanya, kan internal dewan, internal pengurus kan ada, tak boleh dibocorkan. Tak boleh dibocorkan kan, internal itu rahasianya perusahaan, itu internal dalam program itu kan ada orang-orang tertentu yang tak boleh dibocorkan perusahaan, rahasia perusahaannya itu. Tiba-tiba dia bikin rapat internal, pengurus berapa orang, banyak 10 orang, yang tak masuk itu tak boleh nguping. Karena itu kalau nguping nanti ya kan dirahasiakan. Ila qaumin, kalamin qaumin aquhu. Jadi kalau ada orang mendengarkan ucapan suatu kaum yang mereka menyembunyikan dari dia yang mendengar, kok malah dia kepengen tahu, itu malah dosa dia. Dosa dia. Karena dia tak masuk rombongan golongan yang diajak bicara itu. Nah, karena ada hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah SAW, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man istama'a ila hadisi qaumin, barang siapa mendengarkan sungguh-sungguh kepada ucapan omongan suatu kaum, wahum, sedangkan mereka lahu, kepada man itu yang mendengarkan, karihun, itu orang yang tak suka pembicaraan itu didengarkannya. Subba fi uzunaihi, maka dicurahkan di kedua kupingnya al-anuku, apa besi tembaga yang panas yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi barang siapa mendengarkan omongan suatu kaum yang mereka tak suka mendengarkannya itu kepada dia, maka kupingnya ini akan dicurahkan air panas yang bisa menghancurkan kupingnya tadi. Anuku itu rasas al-muzabu, nah, semacam air dari wadah tembaga yang panas itu dicurahkan ke kupingnya. Wa afanallahu min dzalika, semoga Allah itu memaafkan kita dari hal-hal seperti itu. Jadi Bapak, ini untuk kehati-hatian kita. Biasanya kalau kita tak masuk orang yang diajak membahas yang kita tak boleh mendengarkannya, maka itu termasuk dosa kuping. Paham ya Bapak ya? Wa ilal mizmari, ini yang berat ini. Dan termasuk maksiat-maksiat telinga, wa ilal mizmari, mendengar kepada seruling. Seruling itu bikasril mim, wa huwa ma yadrabi mal autar, sesuatu yang dibuat bersama gitar. Mizmar itu seruling, Pak. Wat tumbur, dan tumbur itu jenis gitar atau rebab atau gendang kecil. Tapi wabil hadis, dalam hadis, man istama'a ala malahi fid dunya,
Barang siapa mendengarkan alat-alat musik yang melalaikan dia dari Allah di dunia dalam dunia, lam yasma', maka dia tidak akan mendengar qira'at ahlil jannah. Dia tidak akan mendengarkan qurra ahlil jannah, para pembaca suara-suara bagus ahli surga. Jadi di surga itu bahwa apa? Ada orang-orang ahli baca Quran atau baca ayat-ayat Allah yang suaranya itu merdu. Karena merdunya tadi itu kita terhibur dengan suara-suara itu. Jadi ini hadis, kalau kita dengarkan alat-alat yang melalaikan kita dari Allah, kita tak diizinkan Allah mendengar bacaan orang-orang ahli qurra, ahli surga. Wa minhum, di antara ahli qurra surga, qurra ahli surga itu ahli baca ayat-ayat Allah di dalam surga, qari'nya Yusuf, Nabi Yusuf, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ahli bacanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak, di surga itu termasuk bacaan ayat-ayat suara yang merdu itu dari baginda Nabi Yusuf. Itu kita mendengar suaranya Pak, udah terhiburnya luar biasa. Karena di surga itu tidak kita dengarkan suara-suara yang membuat kita lalai dari Allah. Maka ketika kita tidak diizinkan mendengar bacaan orang ahli-ahli qari di surga seperti bacaan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf suara bagus, orangnya ganteng. Nabi Muhammad, wah luar biasa lagi. Itu kita tak diizinkan Allah, karena di dunia ini sudah sering mendengar suara-suara musik yang kita lalai kepada Allah. Nah, cuman yang jadi masalah ini, kalau suara-suara musik itu yang ada nada-nada dakwah sihir kayak Romani Lama, ya gimana cara nilai ini? Ya kan? Orang suka sama lagu-lagu gimana? Ya kan? Jadi itu kalau versinya Roma sih, musik itu alat suci. Yang muda itu orang-orang yang jauh dari Allah. Jadi ketika dibawa berdakwah, ini yang kadang kita nimbangnya itu dengan hadis ini ya, kembali kepada kebijakan orang ahli fikih, Pak. Tapi kalau kita yang hukumnya masih belum begitu jelas haram halalnya, itu kembali kepada fatwa ulama. Seperti ini, seperti merokok ya. Merokok itu sampai sekarang tuh hilang. Ulama-ulama tuh hilang merokok itu, Pak. Kalau ulama Muhammadiyah hukumnya haram tuh, Pak. Coba Pak lihat fatwanya, itu loh, Pak. Saudi sama haram. Kalau NU makruh. Mungkin bapak-bapak yang merokok itu ngambil yang makruh ya kan? Karena di Quran itu tak ada dijelaskan tentang rokok, cuma dihias-hiaskannya dari segi manfaat dan bahayanya. Betul lah, Pak? Tak ada ayat haram merokok, sedang. Disitulah kebijakan kita ngikut bertaklid dengan fatwanya ulama. Paham ya Pak ya? Jadi ulama-ulama, kiai-kiai alim yang merokok banyak, termasuk guru jahit, guru sekumpul tuh ada merokok, Pak. Guru saya, guru kiai saya itu, ya Allah, merokok bersambung. Alisa. Padahal hafal Quran santrinya banyak. Alim mursyid lagi. Habib Lutfi kalau kan merokok. Syekh Hasin Al-Badani, muslim ahli sanad dunia, itu merokok. Rokok yang rokok Arab itu. Tapi yang ulama-ulama tak merokok juga banyak. Jadi hal-hal yang hilang ini kembali kepada innamal a'malu binniyat. Ya, cuman saya sempat bayangkan, maaf saja ya Pak. Jadi bukan kok
boleh saya juga dulu merokok. Orang kan kalau udah kecanduan tuh susah ngilang kan. Nah, ini cerita saya, tapi seandainya orang ahli rokok dia masuk surga kira-kira. Tentu kalau udah masuk surga itu kan terbawa-bawa kebiasaan di dunia, makan buah-buahan, bidadari. Ternyata itu masih belum puas ya, karena belum bisa merokok. Bidadari cantik itu belum puas Pak. Katanya ngapa? Aku tak bisa merokok di surga. Pertanyaan saya, seandainya orang ahli surga itu dari dunia dia biasa masuk biasa merokok, tiba-tiba dia nak merokok di surga, kira-kira malaikat marah tak? Korek apinya tu ada tak di surga? Kata malaikat, kalau kau nak merokok, api tak ada di surga ni, kau ambil di neraka. Jadi ngambil sikit dengan malaikat balik malah meluap badannya. Waduh, malah kena dia. Jadi orang kalau udah kecanduan kan susah, sampai di surga pun dibawa. Jadi kita malaikat, kalau kau nak merokok jangan di sini, di surga itu tak ada api. Saya tentu tu mungkin ada benar. Maaf ya Pak. Tadi pasti betul merokok. Ya, jadi kalau bisa sih banyak memang kiai ada itu kurus kumpul pokok saya tengok. Nanti jadi wali kan. Cuma saya mikir kalau dia masuk surga bisa pokok kan surga. Jadi banyak Pak kiai yang alim-alim pokok tu aja. Mampir dulu. Karena korek api tak ada di surga. Jadi Bapak, jadi hal-hal film itu banyak, kayak orkes apa itu Mai Rahmat tuh ya, lagu ya sihir bagus-bagus, tapi dia main gitar. Kalau di sini soleh sama gitar tak boleh. Jadi wasailul aswat al-muharramah. Begitu juga maksiat kuping, semua suara-suara yang diharamkan, suara-suara yang haram. Kata blin, kata bikaubatin, seperti gendang besar. Wa kama yadhaku bi mahsyin, juga suara yang diharamkan itu seperti orang yang ketawa ketika berbuat dosa. Buat dosa dia ketawa, malah mendengarkan itu juga dosa. Wa au kadiba, atau dusta siapa dia. Wa kadzakri masawinas, dan seperti menyebutkan kejelekan-kejelekan orang. Wa kal istima, termasuk maksiat telinga. Kal istima'nya seperti mendengarkan ilal ghibati, kepada gosip atau gunjing kejelekan orang. Jadi mendengarkan gosip orang itu dosa telinga. Maka kalau ada menggosip, kita lari. Kalau tak lari kena kan kita. Pandai-pandai. Cuma kalau udah nyaman kita satu kelompok untuk ngomong, sambung-sambung payah kita lari kan. Jadi makanya wali-wali itu Pak banyak soal. Tapi kalau tak alim, kalau belum ya belajar. Wal istimah, maka kalau kita makin tua tu ya makin banyak balik kepada menuju Allah melalui apa itu halwa. Tapi halwa itu bagaimana kita bisa terhibur dengan komunikasi zikir dengan Allah. Karena kita tuh merasa puas ketika sholat. Itu kalau kita sudah bisa merasa kepuasan batin ketika sholat, insya Allah kita itu termasuk orang yang dipilih Allah. Ketika kita baca Quran ada kepuasan batin, ketika kita berzikir ada kepuasan batin, ketika kita sholat lezatnya munajat itu seperti layaknya pemuda-pemudi yang sudah bercinta, dia tak mau diganggu, maunya berhalwat. Itu gambaran orang sufi itu ketika dia bermunajat dengan Allah, saking cintanya munajat tadi itu, dia merasa terhibur dengan bahasa cinta dia dengan Allah. Maka
Tinggal kita balikkan kebiasaan kita. Apa kita ketika sholat itu terhibur dah? Apa sekedar kita menggugurkan kewajiban? Nah, begitu juga kita baca Quran. Terhibur tak kita dengan baca Quran tadi? Melalui cerita-cerita Allah di Quran, kita bisa merasakan lezatnya seperti kita menikmati alunan lagu-lagu itu, Pak. Biasanya lagu-lagu itu kan kita cari kepuasan batin dengan mendengarkan lagu-lagu tadi. Ketika kita bermunajat dengan Allah, bisa tak kita yang merasakan nikmatnya bermunajat itu? Nah, itu sebabnya kalau kita sudah terbiasa sholat malam, sholat zikir, sholat duha, qabliyah, ba'diyah, itu terhiburnya kita itu tidak mau lepas dengan bahasa kita munajat dengan Allah. Nah, untuk menjadikan kita terhibur itu perlu mengerjakannya sesering-sering mungkin. Wakal istimai, dan seperti mendengarkan ilal ibadi kepada gosip, wan namimah, dan adu domba, wasailil aqwali, dan semua ucapan-ucapan muharramat yang diharamkan. Bi khilafi idza dakhala alaihi, beda hukumnya perkara apabila masuk kepadanya as-sama'u apa mendengar, qahran dengan paksaan, wa karihahu, dan dia pun tak menyukainya, wala jima'ul ingkar, dan wajib kepadanya ingkar, tak suka dengan apa yang dipaksakan tadi. In qadara, jika dia mampu. Jadi Bapak termasuk mendengarkan riba, adu domba, dan semua ucapan-ucapan yang haram itu tak boleh kita dengarkan. Kalau kita pengen jaga kuping kita supaya tak kena dosa. Nah, beda kalau masalahnya itu mendengar karena dipaksa orang. Kita ini kalau tak dengar, kita kena tangkap atau kena penjara. Nah, itu dipaksanya. Tapi dengan paksaan tadi kita tetap tak suka dan selalu dalam hati ingkar kalau kita mampu. Itu baru kita bebas dari dosa, daripada dosa ringan. Ya, paham ya Bapak ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa jaga yang hal-hal membuat kita dosa ringan tadi. Jalan yang terbaik supaya kita bisa menetralkan dosa itu istighfar. Astagfirullah. Jadi kata Habib Zain itu akhir zaman, termasuk Alim Jabir itu akhir zaman yang paling disukai kita untuk menahan segala kesusahan yang membuat kita ingin mendapat rahmat Allah. Banyakkan istighfar, dan selawat. Karena istighfar, selawat itu Bapak sangat mujarab ketika kita itu di akhir zaman. Karena di Quran itu dikatakan wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Jadi Nabi itu jaminan rahmat Allah untuk tidak mengazab suatu kaum. Maka dengan adanya menghadirkan Nabi berselawat, kalau kita tak bisa lihat Nabi langsung, sudah wafat 14 abad yang lalu, kita menghadirkan Nabi lewat selawat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah mengazab mereka selama mereka baca istighfar. Makanya alhamdulillah Bapak dalam zikir-zikir tarekat itu ada istighfarnya, ada selawatnya. Karena itu kita kepengen ketika berhubungan dengan Allah itu hal-hal yang menjanggal dengan dosa kita itu dihapuskan Allah dulu, baru kita nyaman komunikasinya. Jadi istighfar. Faslun, bermula ini ke pasal bima'asil aidi, di dalam sebagian maksiat-maksiat tangan, wa fi hadis saliki, dan di dalam menerangkan had
pencuri, wa diyatil qatli dan bayar diatnya pembunuh, orang yang bunuh atau pembunuhan. Wa min ma'asil yadaini, itu bagian dari maksiat kedua tangan. At-tatbiqu, bermula mengurangi. Ilkaini, di dalam takaran. Wal wazni, dan timbangan. Wazarni, dan tanaman. Qala Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang mengurangi timbangan. Alladzina idza qalu, apabila mereka minta timbangan, minta diukur timbangan ala nasi, terhadap manusia, yastawfun, mereka minta disempurnakan timbangannya. Jadi mutaffifin itu dalam Quran orang yang mengurangi takaran timbangan. Kalau dia minta timbangan dengan orang, minta dicukupkan. Tapi wa idza qaluhum, apabila mereka menakar timbangan, awazanuhum, dan menimbang untuk mereka, yukhsirun, mereka menguranginya. Jadi mengurangi timbangan tadi. Kalau dia minta timbangkan dengan tokenya, minta cukup. Ketika dia timbangkan untuk orang lain menjual, malah dia kurangi dari timbangan itu. 1 on kurangi dari 10 on gula 1 kilo, itu kali kan sudah berapa itu. Jadi pedagang itu Bapak, kalau jujur itu dikumpulkan oleh Allah ma'asiddiqin wa syuhada, bersama orang yang ahli siddiq dan para syuhada. Jadi al-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur, yang dipercaya, yusal ma'an nabiyyin wa siddiqin, dikumpulkan dengan orang para nabi dan siddiqin. Di pedagang-pedagang yang ahli jujur itu kelihatannya itu kerja dunia, tapi pahalanya luar biasa, Pak. Makanya pedagang-pedagang jujur yang mengeluarkan zakat setelah hartanya banyak, itu dipuji Allah dalam Quran. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang sempurna imannya, mereka tidak dilalaikan perdagangan, wala bai'un, dan perjualbelian, jual beli, an dzikrillah, dari berzikir pada Allah. Zikirnya tetap jalan ketika dia menjual dagangannya, dia tetap zikir. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, dan mereka juga mengeluarkan zakat. Jadi pedagang-pedagang yang seperti itu tuh, Pak, malah unggul karena menggerakkan roda perdagangan yang membuat orang bisa nyaman dengan dagang. Jadi yang di sini ini yang timbangannya dikurangi, nah itu yang tak boleh. Wasarifatu, dan termasuk maksiat tangan, sarifatu mencuri. Sarifah itu mencuri. Ya. Wa'lam annahu yahrum 'ala syahsi, ketahuilah sesungguhnya diharamkan pada seseorang sarifatu man ghairihi, mencuri harta orang lain, ala wajil mizah, atas bentuk bergurau. Jadi ada orang itu mencuri bergurau, itu malah haram. Banyak motor orang dicurinya 3 hari baru balik aja, bergurau dia haram malah. Ada tak dicoba? Ya, jadi makin mobil orang saya, Masya Allah, tak balik. 2-3 hari niat dia bergurau, tapi orang yang punya ini sakit hati buatnya. Karena tak tahu mana berbelanya tu. Udah dia hilang sudah mudah. Kalau dibalik kan ya, maaf saya ini kan makin punya kita bergurau ya. Itu malah itu bikin kecewa yang punya tadi, karena kaget ya, karena barang itu hilang tadi. Ya. Wabil hadis,
Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, di dalam hadis Nabi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yarau anna musliman, jangan dia mengagetkan orang muslim. Mengagetkan itu bikin susah. Nah, ini hadis ini Pak, yang kita itu tidak boleh jadi teroris. Fala yarau, jangan mengagetkan orang Islam. Berarti bom-bom itu kan mengagetkan orang. Masalahnya maksiat itu kan ada urusan polisi, orang seperti bom badi, bom. Jadi orang Islam itu kata Nabi tak boleh ngagetkan orang, jangan buat orang terkejut. Bayangkan kalau terkejut orang sampai orang senang-senang. Padahal kita umat Islam itu kan diajarkan sedekah tidak harus surur, menyenangkan orang, bikin orang bahagia, Pak. Betul tak? Bikin orang bahagia. Tiba-tiba orang itu dikagetkan, dikejutkan. Atau bahasa yang sederhana, nembak-nembakkan orang, bikin pocong. Ini kan bikin orang terkejut, Pak. Pocong-pocong jadi-jadian itu, Pak. Banyak orang tengah malam supaya orang itu terkejut, dia pakai kostum yang membuat orang itu takut dengan dia, pakai seperti pocong. Ini kan tak boleh. Ya, jadi orang itu lari. Banyak kalau sekarang di infotainment itu yang dicari itu cita-cita gitu ya Pak. Yang biasanya yang lucu-lucu, yang kaget dadaan itu loh. Orang pun nontonnya suka gitu. Ya, jadi orang Islam itu kata Nabi, jangan bikin orang kaget, terkejut, jangan. Wa yuhaddu, dan dihad, siapa pencuri, insarifa ma yusawi, jika dia mencuri sesuatu yang sepadan rubahan dinarin, seperempat dinar. Jadi dihad itu dihukum orang yang mencuri itu kalau dia mencuri pada ukuran seperempat dinar. Seperempat dinar itu 1,5 gram emas. Saya sudah tanya kepada pakarnya. Seperempat dinar itu kalau harga emas 1 juta 1 gram, sekarang berapa? 1 juta. Seperempat dinar itu 1,5 gram. Sekitar kalau 1 gramnya 1 juta, berarti mencuri duit 1.025.000 itu udah kena had deh. Had ini tidak main-main, bukan. Jadi untuk kita hukum yang tak seperti ini berlaku di Saudi Arabia ini, Pak. Nah, jika dia mencuri seperempat dinar min harzihi, dari tempat yang tersimpannya benda itu. Jadi kalau dia curi itu tempatnya tersimpan, seperti umpamanya di lemari, itu kena dia. Kalau naruh emasnya itu di tangga di depan teras itu tak ada kena dia. Itu bukan tempat emas itu. Yang mencuri kena potong tangan itu, yang punya ini menyimpan tempatnya itu di lemari, tempat-tempat tersimpan yang memang tidak umum. Nah, kalau emasnya disimpan di tempat teras atau pokoknya di tempat-tempat yang orang potensi mencuri, nah itu ngambilnya itu tidak kena. Yang hukum harzi itu yang tempat simpanan, seperti di berangkas itu kena dia. Apabila ia dilindungi dengan motong tangan kanannya, tangan kanan. Kalau hukum ini dipakai Indonesia ini apa? Ya, ada orang korupsi, Pak. Ya, potong tangan kanan, tangan kanan dulu. Ada aturannya. Summa ina ada. Potong tangan kanan, bukan ditembak. Wah, bukan. Saya lebih setuju ini Pak daripada ditembak. Itu yang ada sedikit yang kambuhannya itu ditembak polisi yang udah berat-berat. Jadi kalau dia motong mencuri seperempat dinar, itu kalau memang sudah diadili betul, hakim sudah memutuskan, maka yang dipotong itu tangan bagian pergelangan kanan.
Ini yang membuat dia mungkin tobat jelas. Karena tak mengulang. Sumahina ada. Kemudian apabila dia mengulangi lagi mencuri yang kedua kalinya, walau masarakahu awalan ba'da qati'ah, walaupun dia mencuri pertama kali setelah dipotong, farijul yusra, potongan kedua kakinya yang kiri, kanan ke kiri. Kalau dah kanan, tangannya yang bagian gelangan ini, ulangi lagi curi kakinya yang kiri, Pak, selang-seling. Wah, kalau ini Pak Dewan usulkan ke pemerintahnya tak ada korupsi. Ya, ini kalau kedua kaki kiri, yang ke kanan tangan kanan. Kalau ulangi lagi sampai habis sudahnya. Nah, kemudian cuma ini ada. Apabila dia ulangi lagi fayadul yusra, maka fayadul yusra, maka tangannya yang kiri seling ya Pak. Kalau ketiganya ulang lagi, yang tangan kirinya ulang gelas. Ya. Kemudian sumaina ada. Kalau ulangi lagi sampai 4 kali, faridul yumna, maka kakinya yang kanan. Jadi pergelangan ini, jadi ada aturan potong pas, ada cembahan potong-potongnya. Itu. Jadi kalau saya kira kalau udah terpotong tangan kanannya Pak, mikir-mikir curi 2 kali. Ya, ini makanya Nabi punya bahasa insarakat Fatimah binti Muhammad laqad ta'uyadah. Kalau mencuri Fatimah binti Muhammad, aku yang akan potong tangannya sendiri. Bayangkan Pak, hukum Islam tuh tak pilih kasih Pak. Baginda Nabi itu tegas dengan hukum itu. Maka hukum ini belum berlaku di kita karena itu dari pertimbangannya kan. Aridul yumna, maka kakinya kan. Wa minha, dan itu termasuk dosa tangan an-nahbu, bermula ngerampok, al-quwat wal gharab 'alal mal. Ngerampok itu dengan maksa untuk menguasai harta orang, itu dosa tangan ya. Wal ghasabu, dan ghasab ini at-tasallud ala haqqil ghair, menguasai hak orang lain fil waqi, di dalam kenyataannya, bi ghairi safrikatin, dengan tanpa mencuri, waqtilasin, dan nipu, wandihabin, dan memaksa merampok. Ghasab itu make sebentar, tak ada izin, dia tak ada nyuri. Ghasab itu, tapi dosa tangan dia. Make apa itu? Make jam mobile. Pakai sendal, yang banyak itu sendal. Sendal hilang. Ya, sendal itu hilang. Kalau dia tidak curi, cuma pakai sendal, nanti besok pun balik. Orang yang punya di bekalan cari. Nah, itu termasuk ghasab itu Pak. Ada di fikih juga menerangkan itu. Kalau ada tandanya orang itu rego dengan apa yang kita lakukan, walaupun tak izin dulu tak apa. Umpamanya bapak-bapak punya kebun pisang di Ugur umpamanya. Apa Ugur. Jadi pisang bapak ini udah ada tandanya. Sering tak bapak tengok ada masak. Yang dekat rumah itu tahu. Kalau ada pisang itu masak, bolehlah bapak. Nah itu dia jadi tanda, jadi boleh. Jadi walaupun tidak izin yang kedua, ketiga itu tak apa. Nah, jadi kalau kita tahu ridhonya orang yang punya, itu kita tak izin dulu tak apa. Kalau kita tahu dia, kalau begini izin dia tetap mengizinkan. Nah, itu harus pakai qarina, tanda. Kalau tak ada tanda, tak bisa, tetap tak boleh. Jadi ghasab itu bukan mencuri, menguasai punya orang tanpa mencuri, tanpa menipu, tetap dibalikkan. Kalau tak dibalikkan, tak boleh. Awal maksud termasuk dosa tangan pungli. Maksud itu akhdus syai' zulman, mengambil sesuatu karena mendolimi, memaksa minal bai'i, dari jual beli, wasyira, dan membeli, wa minazaki. Wal maksud itu makna umumnya itu pungli, pungutan liar. Nah, ya, ini biasa terjadi di Pak, di pintu-pintu masuk, pintu keluar, apa itu,
bukan muat makan dia mah. Pelabuhan. Kalau tak mungkin setoran, dipersulit. Itu pungli namanya Pak. Jadi hati-hati Allah. Jadi cari ada halal itu walaupun sedikit tapi berkah. Maksud ya. Wal bulul terakhir bulul. Bulul ini mengambil sesuatu belum dibagi. Seperti harta rampasan, belum dapat komando dibagi dia sudah ngambil dulu Pak. Ini sedekahnya tak boleh Pak. Karena belum dibagi benda itu. Banyak barang itu belum dibagi, dia dulu ngambilnya Pak. Dia dibagi itu tak boleh. Jadi mudah-mudahan kita beberapa diberi Allah bisa dari tangan. Banyak hal-hal yang mungkin Bapak jangan dengar di sini, termasuk dosa tangan itu menyiksa binatang, membakar binatang, menyiksa hewan. Kecuali hewan yang dibolehkan dibunuh. Kalau tidak boleh, seperti semut tak boleh. Ada di sini. Termasuk dosa tangan itu apa itu membakar hewan hidup-hidup. Tidak enak ada kecuali itu mengganggu kita. Kalau tak ganggu dosa itu. Mudah-mudahan Bapak-bapak kita diberi Allah SWT bisa menjaga anggota kita sehingga dibebaskan Allah dari hal yang buat kita sakit di akhirat. Mari kita akhiri doa-doa dalam majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa